seorang sahabat Ansor namanya Syekh Abdul Latif Al-Ansori. Kemudian makmurnya 3 orang keturunan Halimah Sa'diyah, susunya Nabi. Yang satu punya villa di Taif. Itu villanya itu sering diadakan pertemuan dakwah di situ. Itu halaman tajwid. Mereka nanya ke saya, bagaimana penyebutan huruf shad saya, sudah betul atau belum? Ya, bukan berarti dia orang Arab lantas bisa ngaji, belum tentu. Tergantung dia belajar tadi atau tidak. Asbab hidayah. Dan ini perintah Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan tajwid, itu perintah. Kemudian bahasa Arab itu beda huruf, beda arti. Dan itu sudah umum, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia pun seperti itu ya. Beda huruf, beda arti. Cuman beda satu huruf saja. Contoh, satu. Kemudian sapu. Yang satu pakai huruf T, satu pakai huruf P. Satu sapu. Itu artinya beda sekali. Ya. Bahkan salah penyebutan juga salah makna. Padahal hurufnya sama. Sama-sama tulisannya KP. Satu dibaca T, artinya radio. Satu dibaca KP, artinya. Yang orang suka makan itu ya, udah-udahan hitam dari kayu. Ya. Tulisan sama, tapi penyebutan beda, maknanya jadi beda. Itu bahasa Indonesia itu, apalagi bahasa Arab. Di dalam satu hadis Nabi bersabda, "Habbatus sauda shifa'un min kulli da' illa al-maut." Jintan hitam itu penyembuh segala penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari. Kalau bunyinya habbatus sauda artinya jintan hitam atau bijian hitam. Tapi kalau ba-nya diganti ya, bunyinya hayyatus sauda artinya ular hitam. Ganti ya. Akhirnya ada orang mati keracunan karena dia salah baca. Disangkanya hayatus sauda ular hitam. Akhirnya dia ambil ular hitam, kemudian dia belah, darahnya diminum, meninggal. Nggak bisanya. Berarti takbiratul ihram. Jadi di situ harus diperjelas beda antara hu dan a. Jadi bunyinya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar berarti dia menambah satu huruf, yaitu huruf wawu. Akhirnya jangankan sholatnya, takbiratul ihramnya saja sudah tidak sah, apalagi sholatnya. Takbiratul ihramnya saja sudah keliru. Yang mestinya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Apalagi Allahu Akbar banyak dipanjangkan. Betul itu lagi. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Jadi kalau Allahu Akbar banyak dipanjangkan artinya Allah bentuk kecil. Ini panjang sekali. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan. Kita awali dengan pembahasan huruf. Jadi tempat keluarnya huruf itu ada 4. Secara garis besar tempat keluarnya huruf itu ada 4. Yang pertama halqun, artinya leher. Halqun. Yang kedua khayshum, artinya rongga hidung. Khayshum artinya rongga hidung.
Yang ketiga, jaufun, artinya rongga mulut. Yang keempat, syafatain, artinya bibir. Jadi tempat keluarnya huruf hanya di 4 tempat ini: tenggorokan, rongga hidung, rongga mulut, bibir. Di luar dari 4 tempat ini tidak ada huruf di situ. Contoh H. H itu letaknya di tenggorokan, bukan di dada. Jadi kalau orang baca I sampai ke dada itu keliru besar itu ya. Bukan I, tapi I sampai di leher. Pembahasan pertama, halqun, yaitu kerongkongan atau tenggorokan ya. Maka keluar darinya 6 huruf. 6 huruf ya. 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di ujung. 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di ujung. Yang pertama hamzah. Paling di bawah hamzah. A. 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 Maka ulama tajwid mengatakan hamzah itu yang paling sempurna, 3 jari bisa masuk ke mulut. A. 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 Kurang lebih ya. A. A. I U ba. A I U ba. A I U ba. A I U ba. Sebelum kita lanjutkan, jadi tadi pembahasan tentang makhraj ya, tempat keluar huruf. Sebelum kita lanjutkan, saya bahas dulu harokat. Harokat ini tanda baca. Jadi makhraj tempat keluarnya huruf, harokat adalah tanda baca ya. Kalau bisa jangan nyangga ya, termasuk adab menuntut ilmu. Jangan nyangga. Jadi ada 4 harokat tanda baca di dalam Al-Quran. Apa saja? Pertama, fathah. Fathah itu baris di atas huruf. Ini namanya fathah ya. Ini huruf, ini fathah. Baris atau tanda baca di atas huruf ya. Yang kedua, kasrah. Kasrah baris di bawah huruf ya. Namanya kasrah ya. Jadi fathah di atas, kasrah di bawah ya. Kemudian yang ketiga, dhammah. Dhammah yang bentuk 9 itu ya. Dhammah ya. Kemudian yang keempat, sukun. Artinya mati ya. Jadi ada 4 harokat atau tanda baca di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah fathah. Yang kedua kasrah. Ketiga dhammah. Keempat sukun. Bisa diulangi sama-sama? Ada 4 harokat tanda baca dalam Al-Quran. Apa saja? Yang pertama Fathah. Kedua kasrah. Tiga dhammah. Keempat sukun. Fathah artinya membuka. Fathah artinya membuka. Maka setiap huruf-huruf yang berharokat fathah, kita tunaikan betul-betul fathahnya dengan cara kita buka mulut kita. A, ba, ya, da, ta, sa. Mulutnya dibuka ya. Ha, fa. Karena kapan kita tidak tunaikan fathahnya, maka nanti dia bisa jadi imalah. Imalah itu condong ke miring ya. Itu artinya imalah. Nah, mungkin biasa kita dengar orang musabaqah ya. Musabaqah tilawatil Quran. Maka dia baca dengan lagunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang dengar itu luar biasa. Memang luar biasa lagunya ya. Tapi tajwidnya keliru. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan la, bukan ma, tapi la. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fathah artinya membuka. Maka setiap huruf yang berharokat fathah itu mulutnya betul-betul dibuka. Jangan tanggung-tanggung. Kemudian tanda baca yang kedua adalah kasroh. Kasroh artinya pecah. Maka setiap huruf-huruf yang berharokat kasroh itu kita betul-betul tunaikan kasrohnya dengan cara bibirnya dipecah ke samping. I, B, G, J, T, C. Bibirnya dipecah ke samping. I, B, G. Karena kapan tidak ditunaikan kasrohnya dengan benar, maka dia juga akan imalah. Ya. Jadinya Bismillah, bukan mil. Kasroh, pecah ke samping. Kemudian selanjutnya dhammah. Dhammah artinya kumpul. Maka ketika kita menyebutkan huruf-huruf berharokat dhammah, maka bibirnya dimoncongkan ke depan, kumpul ke depan, sehingga penyebutan dhammahnya itu jelas. U, bu, ju, du, ju, fu. Seperti itu ya. Terkhusus mat lain, yaitu apabila wawu mati jatuh setelah fathah dan ya mati jatuh setelah fathah, namanya mat lain. Kalau wawu mati jatuh setelah fathah, maka bunyinya dhammah ya. Yau, maliki yau, ya. Bukan yau, ya. Yau, maliki yaumiddin. Kalau ya mati jatuh setelah fathah, maka dia larinya ke kasroh. Alaihim, bukan alaihim, bukan lai. La fathah membuka, kemudian kasroh ke sampingnya lai. Alaihim ghairil Quraisy. Alam tara kaifa. Bukan kaifa ya. Kaifa. Jadi jelas. Fathahnya jelas, kasrohnya jelas, dhammahnya jelas, kemudian sukun. Setiap huruf yang mati atau disukunkan itu ditahan 2 harokat, kemudian lanjut ke huruf setelahnya ya. Contoh huruf bertasydid ya. Jadi setiap huruf yang bertasydid itu hakikatnya ada 2 huruf di situ. Secara penulisan 1 huruf, tapi aslinya 2 huruf. Huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup. Maka caranya bagaimana? Kita tunaikan dulu huruf yang pertama, baru kita menuju huruf yang kedua. Contoh rob bil. Rob tahan 2 harokat, baru bunyi bil. Rob bil. Dalam surat Al-Lahab, kalimat terakhirnya watabba. Kemudian akhir ayat ya. Watabba. Itu hurufnya bertasydid. Ba-nya bertasydid. Maka cara bacanya tabbat yada abi lahabin wajab. Ditahan 2 harokat. Wajab. Jangan buru-buru wajab. Salah ya. Wajab.
Ditahan dulu 2 rakaat, baru qalqala b. Saya kira sudah jelas ya. Harokat ada 4 harokat dalam Al-Quran. Fathah membuka, kasroh pecah ke samping, dhamma kumpul, sukun mati. Maka caranya bagaimana? Jadi kita ini karena sudah bertahun-tahun baca Quran itu tidak sesuai dengan tajwid, kemudian kita juga terpengaruh oleh bahasa daerah, ya. Maka caranya bagaimana supaya lancar? Maka kita olahraga bibir, ya. Kemudian kita latihan melihat bibir kita pakai cermin, supaya kita lihat itu gerakan bibir kita apakah fathahnya sudah pas, kasrohnya sudah pas, dhammanya sudah pas, sukunnya sudah pas atau belum, ya. Kembali saya ulangi, yang pertama huruf yang pertama hamzah, ya. Hamzah. A I U ba. 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 Hamzah mati. Contoh dalam surah Al-Fil. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Bunyinya mak, bukan mak, salah. Mak. Tahan luar rokat. Makul. Yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Ra'fatun. Jadi pangkal leher hamzah naik sedikit, ha tebal, ya. Hahihubah. Bah. Bukan bah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minallah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi tulisannya di situ hamidahu, bukan hamidahu, tapi hamidahu, dahnya pendek. Jadi jangan dibaca sami'allahu liman hamidah, salah. Dahnya pendek itu. Allahu liman hamidah. Kalau hamidah ada juga didengar bilang hamidah. Hamidah itu dalam tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid. Biasa sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Biasa didengar begitu imam. Salah itu. Bukan hamid. Jadi artinya itu, ya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah Subhanahu wa taala mendengar, liman bagi orang, hamidahu yang memuji kepadanya. Kalau hamid artinya sami'allahu, Allah Subhanahu wa taala mendengar, liman bagi orang, hamid yang memuji. Tapi secara bahasa sebenarnya nggak masalah. Cuman hamidahu lebih bagus karena ada domir atau kata gantihu itu yang kembali kepada Allah, kepadanya, kepada Allah. Kemudian ha, ya, hamzah ha.
Kemudian tengah tenggorokan dua huruf, yaitu ghain dan kha. Ghain dan kha. Jadi ghain ini punya sifat yang namanya rihla. Ya, ini ketika huruf ghain dimatikan, maka dia mati dalam keadaan berjalan dan dia tidak masuk dalam golongan huruf qalqalah. Sehingga ketika huruf ghain dimatikan itu tidak memberikan pantulan, ya. Jadi bukan huruf G, ya, bukan go, tapi ada termasuk salah satu jenis burung langka yang dilindungi namanya burung rangkong, ya. Yang paruhnya itu sama besar kepalanya. Itu pas saya sebut huruf ghain. Biasa ada di apa namanya pintu WC. anti karat di WC itu biasa gambarnya itu burung rangkong. Ada punuknya sedikit di atas paruhnya itu, kemudian paruhnya sama besar kepalanya itu. Halo kapan halo? Jadi ghairil maghdubi. Jadi tidak dikolkolahkan, tidak berbunyi mag, tidak juga berbunyi mag, langsung di-cut. Tapi dia matinya sambil berjalan, rihlah, ya. Maka bunyinya maghdubi, 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 wastaghfir, 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 wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan firah, bukan firah, ya. Tapi firah, 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 kemudian kha. Ini huruf kha. Apabila dimatikan, matinya menebal. Apabila dimatikan, matinya menebal. Al-yawma nakh, bukan nakh, nakh. Seakan-akan kita mau menyebut nakho, tapi tidak jadi. Jadinya nakh. Dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu. Al-yawma nakhtimu. فأما من خفت dalam surat Al-Mutaffifin, khitamuhu misk. Khakhihu bakh. Khakhihu bakh. Kemudian naik lagi dua huruf, yaitu huruf ain dan ha. Ain dan ha. Ha tipis, ya. Ain juga punya sifat rihla, ya. Punya sifat rihla. Matinya sambil berjalan, ya. Bukan ba, tapi ba.
Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. An'amta. 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 A'i'uba. A'i'uba. Kemudian ha. Hahihubah. 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 Tulis minum. Agak hilang. Alhamdu. 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 Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Wa bihamdih. Wa bihamdih. Ha. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah ya. Allah. Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tenggorokan itu. Jadi saya ulangi, ada 6 huruf keluar dari tenggorokan. Ya. 2 di bawah, 2 di tengah, 2 di atas. Yang di bawah pertama hamzah, kemudian naik sedikit ha, naik ke tengah gha, naik lagi kha, naik lagi a, naik lagi ha, Suara sumbang tuh. Kemudian dari tenggorokan kita beralih ke lidah. Dari pangkal lidah keluar darinya huruf qaf. Maju sedikit keluar huruf kaf. Huruf kaf ini menyentuh mandel ya. Qaf. Huruf qaf ini mirip suara ayam mau bertelur mengerang ya. Ahlinya. Jadi jangan kalah pas ya sama ayam yang mau mengerang ya, mau bertelur ya. Qati'u daqa. Qati'u daqa. Qati'u daqa. Qati'u daqa. Tetap fathah membuka, kasrah pecah, dhamma kumpul. Qati'u daqa. Qati'u daqa. Mustaqim. 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 Qul. Qul. Bukan kul huwallahu ahad. Qul. Bukan qul. 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 Qul ya ayyuhal kafirun. Qul Ya ayyuhal kafirun. Qul min waq. Min